Hamba mahfud ini hamba yang terpelihara daripada pekerjaan yang tidak terpuji. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa seseorang yang dikehendaki Allah akan kebaikan di dalam dirinya, maka Allah alimkan dia di dalam ilmu agama. Kita ketahui bahwasanya Abah Guru Sekumpul ini beliau mempunyai guru yang sangat banyak. Di antara guru beliau sewaktu beliau mondok di pesantren Darussalam, yaitu Al-Alim Al-Fadil Haji Husin Gedri, Al-Alim Al-Fadil Haji Muhammad Syarwani Arif radhiyallahu anhu. Dan lagi di antara guru tabarruk beliau itu lebih daripada 200 orang. Jadi banyak sidin mengambil tabarruk kepada guru-guru. Karena al-barakatu hiya khairu ilahi. Kebaikan berkat itu kebaikan pemberian daripada Allah. Di antara guru tabarruk beliau itu ialah daripada Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir Al-Bar, Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Daripada guru-guru tabarruk sidin inilah banyak beliau mengambil sanad dan ijazah. Dan daripada tabiat radhiyallahu anhu, daripada kebiasaannya Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ini senantiasa di masa kecilnya sampai hingga tuanya senantiasa mengekalkan musyahadah dan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam senantiasa beribadah kepada Allah. Pada waktu malam beliau sedikit tidur karena la tuqadu wilayatan liwali illa fi jawfil lail. Tidaklah Allah menjadikan dan tidaklah Allah memberikan suatu makom kepada seseorang itu terkecuali orang itu senantiasa bangun pada malam hari. Wajar sidin mendapatkan makom yang tinggi karena senantiasa sedikit tidur pada malam hari. Dan juga beliau ini melazimi akan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abah Guru ini senantiasa beliau itu melazimi daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir ini nurus sarirah. Zikir itu adalah mata hati dalam sanubari kita ini, cahaya mata hati dalam sanubari. Wa bihi tuhsalul mahabbatullah. Dengan berzikir kepada Allah mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal fikru kuhlul basirati wa bihi tuhsalul ma'rifatullah. Dan orang yang senantiasa bertafakkur kepada Allah itu adalah celak mata yang mana dengan bertafakkur itu orang mendapatkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau ini pula senantiasa bersifat sabar dan kasih sayang kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma takhadallahu waliyan illa kana sakhiyan wa husnul khuluq. Tidaklah Allah menjadikan seorang wali kecuali orang itu bersifat dermawan dan budi pekertinya yang baik. Daripada perkataan Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, beliau mengatakan tanda ciri orang-orang wali itu ada dua. Yang pertama pemurah, yang kedua tidak pemarah. Pemurah ini qaribun minallah. Orang pemurah, orang dermawan itu dekat kepada Allah. Qaribun minan nabi, dekat kepada nabi. Wa qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Jadi orang dermawan itu diketujui manusia. Dan yang terakhir ba'idun minan nar, dan orang dermawan itu jauh daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya orang yang bakhil jauh daripada Allah, jauh daripada Nabi, jauh daripada manusia, dekat dengan api neraka wal iyadu billahi min dzalik.
Dan yang kedua, tanda-tanda orang wali itu adalah tidak pemarah, kada gampang emosi. Jadi orang wali itu cirinya dua, pemurah, tidak pemarah. Jadi pada suatu riwayat diceritakan oleh Al-Imam Tabrani di dalam riwayatnya daripada sifat tidak pemarah tadi. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama para sahabatnya. Kemudian ada seseorang Arabi, yaitu orang Badui, orang Arab Badui yang habis berburu, membawa buruannya yaitu berupa biawak. Dob di bahasa kita Arabnya, biawak. Kemudian hendak melewati dari perkumpulan Nabi itu bertakun, Arabi ini, orang Arab Badui ini, siapa ini perkumpulan ini? Ada yang mengatakan dia adalah seorang yang mengaku Nabi. Mendengar itu, orang Arab Badui ini mendatangi ke perkumpulan itu dan tanpa adab membelah perkumpulan tadi. Langsung duduk di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata kepada Nabi, engkau orang yang paling pendusta dan engkau orang yang aku paling benci. Demi Lata, demi Uzza, aku tidak akan beriman kepadamu. Sayyidina Umar berdiri. Dakni ya Rasulullah, izinkan aku ya Rasulullah aktuh untuk membunuhnya. Ya Rasulullah, duduk. Ya. Duduk. Ya Umar, ya Rasulullah. Amma alimta annal halim kada ayyakuna nabiyya? Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya orang yang sabar itu hampir-hampir dia menjadi seorang Nabiullah? Lalu duduk Sayyidina Umar ini tenang. Lalu orang Arab Badui ini pula meletakkan biawaknya itu di hadapan Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, jikalau ini biawak beriman kepada engkau, aku pun beriman kepada engkau. Tak lama kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, in amana bika hadhab amanta bik. Apakah jika ini biawak beriman kepada apabila jika ini biawak beriman, engkau beriman? In amana bika hadhab amantu bik. Jikalau ini biawak beriman kepada pian, bersyahadat kepada pian, ulun pun beriman kepada pian. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada biawak tadi, ya Dhab, kata Nabi. Apa yang dikatakan oleh biawak tersebut? Labbaika ya Rasulullah, labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Didengar oleh para sahabat daripada mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh keberuntungan memenuhi panggilan engkau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, man ta'bud? Siapa yang engkau sembah wahai biawak? Lalu biawak tadi mengatakan, alladzi fis samai arshuh wa fil ardi sultanuh wa fil bahri sabiluh wa fil jannati rahmatuh wa fil nari azabuh. Yang aku sembah adalah yang mana kekuasaannya, kerajaannya yang ada di arsy, dan kekuasaannya yang ada di bumi, dan jalannya yang ada di laut, dan rahmatnya ada di surga, dan azabnya ada di neraka. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, faman ana ya Dhab? Siapa aku wahai Dhab? Langsung dijawab oleh dia waktu, anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulnya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau adalah utusannya Allah, kata dia. Wa khataman nabiyyin, dan engkau adalah akhir daripada kenabian. Qad aflaha man sadaqat wa qad khaba man kadzabat. Sungguh beruntung bagi orang yang membenarkan kepada engkau, dan sungguh merugi bagi orang yang mendustakan engkau ya Rasulullah. Lalu Arabi ini, Arab Badui ini mengulurkan tangan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulah haqqan. Aku bersaksi bahwasanya tiada Allah yang aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah Rasul yang hak ini. Jadi kita mengambil pelajaran di sini tatkala Sayyidina Umar berdiri, duduk ujar Nabi, menahan emosi. Kada hendak Rasulullah ini dicaci maki oleh Arab Badui. Izinkan ulunnya Rasulullah untuk membunuhnya. Sabar aja Nabi, tahan emosi tadi.
Nah, menahani emosi ini yaitu sifat sabar. Ada juga kisah ini orang pemarah tapi kada penahanan, sifatnya cepat emosi tapi kada penahanan. Pas takana sakit gigi, imbah kena sakit gigi datang ke rumah, kucing lewat tersalah, bajalan tas sepak meja di mamainya, orang kada penahanan, cepat emosi. Ujar nang bini, ini kalau ulun dia makan pacangan bakal ini dua laki bini ini kena. Akhirnya berpanderanya dan laki, wah banyak. Kita ke dokter gigi aja, beperiksa gigi pian, ada apa jadi sakit? Kada jenang laki, kada jenang bini, tetap kita ke dokter beperiksa daripada pin bemamai kena dan ulun. Akhirnya bahwala. Jadi hakun laki tadi dibawa ke dokter. Imah dibawa ke dokter, betakun apa sakitnya nih dok? Lalu dilihat oleh dokter, gigi berlubang ganal benar. Ini aja dokter kada kawa, diobati lagi kecuali dicabut giginya. Berapa mencabut dok? 200.000 di sini sebutin gigi. Kadai bantu ayah sudah cabut gigi ulun kada apa-apa. Begitu dokternya tadi itu hendak mencabut gigi, mabak Korea sejadi-jadinya, mahamuk sidin, kada penahanan. Kada penahanan dengan sakit. Anak emosi sini kada kawa. Anak emosi bermamai kada kawa dicabut gigi. Dokternya jatah paluh mencabut. Imbas sudah dicabut, diobati, duduk. Ambil duit 200.000, dok bayar dok. Jadi dokternya 800.000 bayarnya, terkaget sih. Maka 200, kenapa jadi sampai 800? Ikam tahu lah di sini. Waktu ku cabut gigi ikam tuh aku berpaluhan. Lawan di sini orang nama antri bertiga tuh bukahan gegara ikam di sini. Lalu ikam kugandakan 4 kali 2 800 di sini. Nah, akibat orang nak kada sapa 800 bayar dengan dokter. Nah, jadi alangkah indahnya kalau kita itu bisa menahan emosi. Sama yang dikisahkan pada waktu Nabi Khidir itu lagi tidur Nabi Khidir itu, lalu ada seruan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hai Khidir, jikalau engkau ingin menjadi kekasihku, maka lakukanlah yang 5 hal ini. Di antaranya, begitu engkau bangun daripada tidurmu, maka apa yang ada di depanmu engkau makan. Nabi Khidir waktu bangun ingat salah satunya di antaranya apabila beliau bangun, maka apa yang dilihat beliau itu harus dimakan. Begitu beliau bangun, buka pintu, bukit yang dilihat sidin. Dalam akal kada kawa memakan bukit, dimakan kada masuk akal. Tapi menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Didekati sidin itu bukit, semakin kecil semakin kecil. Didekati lagi dengan sabar dijalani, semakin kecil, akhirnya bukit tadi berbentuk sebuah sepotong roti. Begitu sidin makan roti itu, manisnya seperti madu. Lalu ringkas cerita, mimpi lagi sidin. Lalu bertanya dan bermunajat kepada Allah, ya Allah, apa tamsil daripada mimpi ulun? Begitu apa yang ulun lihat, ulun makan. Yang ulun lihat adalah bukit, tapi begitu ulun jalani, bukit tadi menjadi sepotong roti yang manisnya seperti madu. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Khidir, ya Khidir, itu bagaikan orang yang lagi emosi, lagi marah, bagaikan bukit yang tinggi. Tetapi apabila dia bisa menahani emosinya, amarahnya itu, maka bagaikan sepotong roti yang dimakan seperti manisnya seperti madu. Jadi bila kita emosi, kalau kita menggamati, menahani, bagamatan, akhirnya manisnya berbuah seperti madu. Ini sidin kada tahan, cabut gigi sidin sakit, kada kawa menahani, akhirnya himpal 800.000. Hadirin al hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya kita berkumpul di sini berataan, hendaklah senantiasa kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu banyak mempunyai arti. Huruf taknya itu banyak mempunyai arti.
Di antaranya yang pertama huruf taknya itu tarkul hawa. Melatih jiwa kita ini. Jiwa kita ini, nafsu kita ini banyak macam namanya. Ada nafsu lawamah, ada amarah. Kita latih jihad. Artinya kita latih jiwa kita ini untuk menjadikan nafsu kita ini nafsul mutmainnah. Berkata Syekh Abu Bakar bin Salim, datuknya daripada Habib Umar bin Salim bin Hafidh, man lam yujahid fil bidayah lam yasil ila nihayah. Barang siapa di permulaan tuh nak ada sungguh-sungguh untuk kepada Allah, maka dia tidak bisa mencapai maqam yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita melatih jiwa kita ini untuk menjadi jiwa nafsul mutmainnah. Apa itu nafsul mutmainnah? Yaitu jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepadaku dengan hati yang ridha dan aku meridhai kepada engkau. Fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuk ke surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna huruf ta itu takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalannya supaya dekat kepada Allah, berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, at-taqwa hiya khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadil yawmir rahim. Takwa itu, taknya itu takarrub kepada Allah, yaitu merasa takut kepada Allah, Zat yang Maha Agung. Ainani lam yatamasumuhun nar, ainun bakat bin khasyatillah wa ainun batat tahrusu fisabilillah. Ada dua kelompok yang mana tidak akan tersentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mata yang sering menangis karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, mata yang sering menangis dan mata yang sering terjaga di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua mata, hati dua mata ini, orangnya lain matanya. Matanya aja kada tersentuh api neraka, apalagi orangnya. Nah, jadi dua orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang sering menangis karena Allah dan mata yang sering terjaga di ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis kudusi, barang siapa di dalam dunia ini takut kepada Allah, Allah beri aman di akhirat. Tapi barang siapa yang kada takut kepada Allah di dunia, Allah beri kada rasa aman di akhirat nanti. Nah itu. Dan hendaklah kita sering mengamalkan daripada zikir Allahun nadhiri, Allahu syahidi, Allahumma'i, Allahu qaribun minni. Jadi di setiap hari kita baca, Allah senantiasa melihat aku, Allah senantiasa memandangku, Allah senantiasa bersamaku, dan Allah senantiasa dekat denganku. Kalau ini sudah dilazimi di dalam diri kita, maka insya Allah kita terhindar daripada pekerjaan-pekerjaan yang kada terpuji. Hadirinul hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara huruf taknya lagi yaitu takarrub ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang dekat kepada Rasulullah, jalannya yaitu mutaba'ah. Mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah zahiriyah, mutaba'ah batiniyah. Zahiriyah, Rasulullah salat, kita salat. Rasulullah puasa, kita puasa. Rasulullah senantiasa senang senyum, kita senyum. Artinya mutaba'ah zahiriyah. Karena Al-Imam Junaid mengatakan at-turku ilallahi subhanahu wa ta'ala masdudatun illa ala man iktafa'a bi athari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalan
menuju Allah Subhanahu wa taala tertutup sudah ujar situ. Illa man ittaba'a bi athari Rasul sallallahu alaihi, kecuali orang tadi mengikuti jejak Rasulullah, itu dibukakan pintunya. Jadi kita itu kalau hendak menuju kepada Allah harus melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sidin itu wasilatul udma, wasilah kita yang paling agung. Nah, dekat kepada Rasulullah. Kalau orang mutabaah itu mesti cinta. Kada kawa orang mutabaah kada cinta. Bila sudah sempurna mutabaahnya, cintanya kepada Rasulullah, maka orang tuh karam di dalam lautan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Hai kekasihku Muhammad, katakan bahwasanya jikalau engkau hendak dicintai Allah, maka ikuti jejak engkau. Bukan dicintai Allah, hanya kita bila mau mempati jejak Nabi ini. Bahkan kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada saking mutabaahnya cintanya, daripada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama bernama Thauban. Jadi dia ada riwayat daripada saking cintanya ini sahabat Rasul yang bernama Thauban ini, suatu ketika Thauban ini lagi duduk termenung. Dihampiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Thauban, ada apa dengan dirimu? Kulihat engkau seperti orang yang sakit. Dulu badan ikam segar, sekarang terlihat lebih kurus. Dulu mata engkau segar, sekarang mata engkau ini seperti orang yang kada tidur. Banyak menangis. Ada apa ya Thauban? Berkata Thauban kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabiullah, ulun ini memikirkan sesuatu. Misalnya ulun ini ada amalan jelek, amalan yang kada bagus, begitu wafat ulun dihisab Allah dengan amal jelek tadi, dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka, ulun jauh dengan piannya Rasulullah. Dan seandainya apabila ulun ada amalan-amalan yang baik, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surga ulun lain kayak surga piannya Rasulullah. Kalau ulun rindu dengan pian, tinggal keluar rumah, mendatangi rumah pian, lepas sudah rindu itu. Tapi bagaimana di yaumil akhir nanti, kalau kami rindu kepada engkau, kayak apa nak bertemu dengan pian ya Rasulullah? Dan kami pikirkan ini, kaina nanti, kayak apa kami hendak bertemu dengan pian, karena surga kami pun kadang mesti kayak surga pian.